Shalom, apa kabar jemaat Rock Mojokerto, Sidoarjo dan Tulungagung? Saya yakin dan percaya bahwa semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, dan izinkan saya akan membawakan renungan Komsel yang bertemakan lemah lembut. Mari kita buka nats kita yang menjadi dasar dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang salah mengartikan dan merasa orang yang lemah lembut itu sebagai orang yang lemah. Padahal kenyataannya saya mempelajari bahwa kelemah lembutan justru adalah sebuah sikap yang tenang, tidak berpura-pura, dan yang terpenting dapat mengendalikan kekuatannya. Nah, karena itu kelemah lembutan nggak boleh disalahartikan sebagai kelemahan, tetapi adalah kekuatan dalam diri seseorang. Justru orang yang lemah lembut, saya katakan adalah orang yang dapat mengendalikan kekuatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mempelajari arti kata lemah lembut adalah baik hati, rendah hati, tidak pemarah atau sabar, dan sopan. Jadi, gambaran orang lemah lembut itu adalah orang yang penuh dengan kebaikan, memiliki kasih dan kemurahan dalam diri orang tersebut. Apabila kita mempunyai hati yang lemah lembut, percayalah, kita akan cenderung lebih suka mengalah dan tetap bersabar dalam menghadapi segala persoalan. Alkitab pun mencatat bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya dalam Bilangan 12 ayat 3. Kalau kita telusuri, padahal awalnya Musa itu pernah dikuasai oleh amarah, sehingga kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 2, ia sampai membunuh orang Mesir. Bayangkan, Musa selama hampir setengah abad, 40 tahun ya, kita bayangkan bagaimana lelahnya mental dan emosi dia menghadapi sebuah bangsa yang harus ia pimpin, yaitu bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana Musa bisa untuk mengendalikan emosinya, tetap memimpin bangsa Israel, sehingga yang pada akhirnya kita tahu, walaupun ia sendiri tidak sampai masuk ke tanah perjanjian Kanaan, tetapi bangsa yang dipimpinnya berhasil untuk memasuki tanah perjanjian dari Tuhan. Saya membayangkan, seandainya saya ada di posisi Musa, jangankan 40 tahun, mungkin 1 minggu saja saya memimpin bangsa yang penuh dengan sungut-sungut keluhan, saya tidak akan sanggup. Tetapi Musa bisa membuktikan bahwa orang yang awalnya tidak memiliki kelemah lembutan, beringas di dalam hidupnya, tetapi karena diproses oleh Tuhan, dia bisa menjadi pribadi yang lemah lembut. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa ia adalah orang yang paling lemah lembut di zamannya waktu itu. Nah, kita mau belajar dari kehidupan Musa bahwa kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Mengapa ada kelemah lembutan harus terjadi dalam hidup kita? Ternyata rahasianya ada 3 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, karena teladan Tuhan. Matius 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Rock Mojokerto, Sidoarjo dan Tulungagung yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri berkata bahwa Dia lemah lembut dan kita harus belajar darinya. Sepantasnya kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus hidup mengikuti teladan Dia. Tentunya untuk dapat hidup mengikuti teladan Kristus itu tidaklah mudah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kita akan mampu melewati setiap prosesnya dan tampil sebagai pemenang apabila Roh Kudus menyertai kita semua. Nah, oleh karena itu, mari tujuan kita bukanlah harta dunia ataupun ketenaran, tetapi tujuan kita sebagai murid Yesus sejati adalah mengikuti teladan beliau. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang lemah lembut. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi pribadi yang lemah lembut? Rahasianya karena buah roh. Galatia pasal 5 ayat 23 mengatakan,
kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apabila kita membaca ayat di atas, ini adalah menceritakan tentang buah roh, ya. Nah, buah roh itu adalah ciri dari seseorang yang memiliki kedewasaan rohani. Nah, salah satunya kedewasaan rohani adalah dengan berbuah. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan agar setiap kita mampu untuk hidup bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Kelemah lembutan adalah salah satu kriteria yang harus kita miliki dalam buah roh. Oleh sebab itu, kita harus mau diproses seperti Musa, sehingga kita mampu meninggalkan manusia lama dan menjadi orang yang penuh dengan kelemah lembutan. Mari kita dewasakan rohani kita dengan mau kita membentuk pribadi yang memiliki lemah lembut dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa harus kita menjadi pribadi yang lemah lembut? Rahasianya ternyata dalam Matius pasal 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ternyata, kenapa saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari harus menjadi pribadi yang lemah lembut? Rahasianya adalah karena janji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kata berbahagia berasal dari kata dasar bahagia, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan, beruntung. Jadi berbahagia adalah pribadi orang yang lemah lembut itu adalah pribadi yang memiliki perasaan senang, bebas dari segala macam kecemasan, kekhawatiran, dan beragam hal yang negatif. Sehingga ia disebut sebagai pribadi yang berbahagia dan beruntung dalam hidupnya. Lalu dikatakan, mengapa dikatakan beruntung? Karena ia memiliki bumi. Saya mempelajari, artinya ialah pribadi yang lemah lembut akan mengalami keberhasilan, mengalami pengaruh positif terhadap semua orang selama mereka hidup. Nah, oleh karena itu saudara, Bapak, Ibu, mari Efesus 4 ayat 2 mengatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Firman Tuhan sebagai kesimpulan pada kesempatan hari ini, kesimpulannya adalah mari kita sama-sama jadikan diri kita pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut itu ingat, bukan saja menyangkut sikap hati, tetapi juga berbicara tentang tingkah laku kita. Kelemah lembutan itu erat kaitannya dengan pengendalian diri, erat kaitannya dengan kerendahan hati, kesabaran, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Percayalah bahwa kebahagiaan dan keberuntungan akan kita alami oleh orang-orang yang lemah lembut, yang mau membiarkan dirinya dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan ini, firman-Mu sudah mengajarkan dan meneguhkan kami untuk kami mau diproses menjadi pribadi yang lemah lembut dalam hidup kami. Kami mau Tuhan belajar seperti Musa, mau menanggalkan segala emosi yang harusnya tidak ada dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi orang-orang pemarah, tetapi kami mau mengikuti teladan Kristus, memiliki kelemah lembutan di dalam hati. Mari Bapa, bentuk kami, proses kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami akan mengalami perubahan dan pertumbuhan, sehingga kebahagiaan dan keberuntungan akan kami peroleh dalam kehidupan kami, dan melalui itu semua nama-Mu yang akan dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Jemaat Mojokerto, Rock Sidoarjo ada terus dalam tangan penyertaan dan juga perlindungan Tuhan. Semua yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.